Kami diajak nih, ayo umat Islam, mari kita menyembah Yesus. Kami gak mau, karena menyembah Yesus itu ajaran setan. Setan yang mengajarkan menyembah Yesus. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tidak ada yang bisa menemukan satu kesalahan pun dalam Al-Quranul Karim. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian wahai manusia. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, Shalom, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah Shalom. Shalom itu apa? Islam. Gak ada yang bisa bantah. Islam damai sejahtera. Cari dimanapun, apa Islam itu? Islam itu adalah damai sejahtera, dan ini adalah rancangan Tuhan. Makanya Al-Quranul Karim itu didatangkan di akhir sebagai penopang damai sejahtera kehidupan manusia, dari sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai manusia terakhir di akhir zaman. Maka yang menjadi petunjuk kemudian itu adalah Shalom, Islam. Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda bertanya, bagaimana Islam itu bisa selamat? Di Islam itu kaidah keselamatannya sudah sangat jelas, sama seperti apa yang diajarkan oleh para nabi. Tidak ada yang kemudian bisa membantah itu. Al-Quranul Karim menjelaskan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi keselamatan itu kemudian adalah beriman kepada Allah, takut kepada Allah, mengasihi Allah. Itu perintah, kasihilah Tuhanmu. Berarti kita harus mengasihi. Dengan mengasihi Allah, maka kita masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Dengan mengasihi Allah, berarti kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan dengan demikian maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita beriman, lalu beramal saleh, melakukan perintah-perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati kedua orang tuamu. Itu kata Yesus dalam Matius 19. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan wahai guru, supaya saya bisa memperoleh keselamatan? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Allah. Al-Quran mengatakan, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah. Ini yang diajarkan oleh para nabi. Yesus mengajarkan Shalom, Islam mengajarkan Shalom, damai sejahtera. Kesejahteraan itu bisa ditemukan dengan taat kepada perintah Allah, bukan membunuh manusia untuk membatalkan perintah Allah. Bukan. Makanya tadi di awal kami membahas kisah para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23 itu, bahwa ketika ia datang, yaitu dia yang mengajarkan Shalom, dia mengajarkan hukum-hukum Tuhan. Siapapun yang tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi tersebut akan dibunuh, akan dibasmi, akan dilenyapkan dari sebangsanya. Ini Al-Quran yang mengatakan, dan itu juga diterangkan dalam kitab saudara. Makanya tadi saya tunjukkan kitab buku Injil adalah petunjuk jalan menuju kepada Islam. Nah, ini yang perlu saudara paham. Jadi keselamatan di Islam itu adalah kasih kepada Allah. Apa kasih itu? Mentaati segala perintah-perintah Allah. Dan kasih kepada manusia. Apa kasih kepada sesama manusia itu? Mempraktekkan, mengajarkan kepada manusia lain, anak, istri, ibu, bapak, ayah, semua tetangga kita ajarkan kemudian untuk taat kepada Allah. Maka kita adalah kasih kepada mereka. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak kasih kepada Allah, kita hapuskan aturan mainnya dengan menjadikan korban Yesus di atas tiang salib, lalu aturan-aturan Tuhan tidak lagi kita ajarkan kepada sesama manusia, utamanya keluarga kita, maka kita tidak masuk ke dalam kategori diselamatkan. Shalom itu adalah ajaran keselamatan. Bagaimana caranya memperoleh keselamatan? Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Dengan cara apa? Taat kepada perintah Allah, dan kasih mengajarkan ketaatan kita kepada sesama manusia. Itu yang disebut keselamatan di Islam. Begitu juga ajaran Yesus. Demikian. Ya, jadi Bang Suma luar biasa menjelaskannya. Hanya permasalahannya begini Bang Suma. Permasalahannya kita di dunia ini, kita tidak tahu mana Allah yang benar, mana Allah yang tidak benar. Yang bisa kita tahu cuma dari nabinya, utusannya.
Nah, akan tetapi permasalahan yang harus kita garis bawahi bahwa untuk mengenal Allah yang benar menurut Kristen ialah Allah yang benar sudah pasti mengajarkan ajaran yang benar seperti itu. Ya kan? Iya. Karena dari Matius 7 ayat 16 sampai 20, dari buahnya lah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, di sini Bang Suma sudah sangat menjelaskan dengan detail, tapi permasalahannya Bang Suma tidak mungkin belum terlalu tahu apa yang saya maksud ya. Nah, oke, kita kutip ke ini kitab Bang Suma bahwa dikatakan itu terperinci, ya kan? Sedangkan di sini saya temukan bahwa sejarahnya itu berbeda dengan kitab kami, yaitu di QS 6 ayat 84. Di sana dikatakan mana yang lebih dahulu, Daud atau Musa, Bang Suma? Silakan. Iya, jelas Nabi Musa kan? Gitu ya? Benar nggak? Silakan Bang Suma baca QS 684. Terkait dengan apa? Terkait dengan susunan nama yang disebutkan di sana. Ya. Memang ada runtunannya gitu. Bagaimana Bang Suma menjelaskannya kepada saya? Silakan. Oke, baik. Jadi ketika kemudian Anda melihat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-An'am ayat 84, kemudian Anda mengatakan bahwa ini adalah kekeliruan karena lebih duluan Daud daripada Musa alaihissalam. Apa yang menjadi acuan Anda untuk menilai Al-Quran? Apa yang menjadi acuan Anda untuk menilai Al-Quran? Saya bertanya karena di sana nama yang lebih dahulu adalah Daud. Gitu. Harusnya Musa. Harusnya Musa dulu. Ya. Habis itu baru Daud. Ya. Emang selisih berapa tahun? Oleh karena itu saya minta penjelasan dari Bang Suma, karena yang berhak menjelaskan ini adalah Bang Suma, bukan saya. Iya, kan Anda pahami, Anda memahaminya bahwasanya ketika didatangkan di dalam Al-Quran sebuah nama kemudian, maka nama itu menjadi rujukan. Yang duluan disebut itu berarti berbicara duluan dia lahir, betul? Iya, benar. Nah, adakah diceritakan di ayat itu seperti itu adanya? Ada nggak bahwa itu berbicara tentang kelahiran? Pertanyaan Bunda. Gimana? Tidak, jadi saya hanya bertanya, ya. Iya. Bagaimana Bang Suma menjelaskannya kepada saya? Iya, jadi gini, ayat suci Al-Quran ini tidak menjelaskan terkait susunan nabi-nabi ini diutus seperti apa. Tidak. Di sini Allah menjelaskan tentang keturunannya, fokusnya kepada Daud. Ini kan keturunannya, keturunan Abraham ini kan Daud. Kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Daud, lalu Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Lalu Allah mengatakan apa? Wa katsalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada dikatakan bahwa demikianlah keturunan Abraham atau Ibrahim. Kalau berbicara mengenai keturunan, baru Anda bisa protes. Dan kami menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Enggak ada bercerita tentang silsilah di sini, enggak. Ini bukan berbicara mengenai silsilah. Ini bercerita tentang Allah memberi petunjuk kepada keturunan daripada Ibrahim alaihissalam, maka disebutkanlah mereka. Bukan berbicara mengenai masanya.
Bukan Ya, saya paham. seperti Saya itu. paham. Ini bukan Ya, ya. berbicara mengenai silsilah. Memang tidak ada tertulis di sana silsilah. Iya, Ya. Makasih Oke. Bang Suma. sama-sama. Terus yang saya tahu bahwa Allah kan pernah memerintahkan malaikat untuk sujud, ya kan? Iya, Sujud kepada Adam. Tapi ada satu, yaitu iblis. Itu dia tidak mau sujud, ya kan? Benar nggak Iya. Pak Sumar? Kalau saya salah ngomong tolong dikoreksi. iya betul. Pertanyaan saya, Iya, kenapa Allah suruh malaikat sujud kepada manusia, sedangkan Allah sendiri ingin manusia sujud kepadanya? Silakan Bang Suma. iya. Jadi iblis di sini tidak disuruh menghamba, tidak disuruh menyembah, tidak disuruh mengilahkan, tidak disuruh kemudian mempertuhankan, tetapi diperintahkan kemudian untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Disuruh menghormat atas derajat Adam yang kemudian bisa mengetahui segala aspek yang ada di atas muka bumi. Makanya Allah berkata, "Qala ya iblis, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak mau sujud bersama dengan mereka? Malaka alla takuna ma'as sajidin." Mengapa engkau tidak mau sujud menghormat kepada Adam alaihissalam? Itu maksudnya, bukan kemudian menyembah atau beribadah kepada Adam, bukan. Menghormat. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluk di tengah-tengah mereka yang jauh lebih sempurna daripada malaikat, jauh lebih sempurna daripada iblis. Maka hormatlah kalian kepada makhlukku ini. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebab makhluk yang kuciptakan ini, dia akan menjadi pemimpin, akan menjadi wakil saya di atas muka bumi. Bukan malaikat. Malaikat gak bisa jadi pemimpin di atas bumi, gak bisa. Iblis, kamu gak bisa jadi pemimpin, jadi wakil saya di bumi, gak bisa. Satu-satunya makhluk yang kuciptakan dalam bentuk sempurna, ada sisi malaikat pada dirinya, ada sisi iblis pada dirinya, yaitu manusia. Ada potensi-potensi itu, potensi kehendak bebas itu ada pada manusia ini. Maka menghormatlah kalian kepada makhlukku yang kuciptakan dengan keagunganku ini. Tetapi kemudian iblis sombong, iblis angkuh. Makanya apa yang terjadi? Iblis mau supaya dia membuktikan kepada Allah Adam itu tidak layak menjadi pemimpin. Dan saya iblis mengatakan, saya akan berjanji, saya berjanji di hadapanmu ya Allah, saya akan buat Adam ini menjadi apa yang saya inginkan, yaitu saya akan buktikan kepadamu Adam tidaklah lebih baik daripada saya. Kau akan mendapati keturunannya durhaka, ingkar, kafir, kufur terhadapmu. Makanya iblis itu senantiasa bekerja untuk menyesatkan umat manusia. Iblis yang bekerja untuk kemudian supaya Adam itu benar-benar rendah di hadapan Allah. Iblis itu sumpahnya itu seperti itu. Qala ya iblis, kenapa engkau kemudian tidak mau taat, tunduk, bersujud, menghormat kepada Adam? Karena aku lebih baik daripada Adam. Jadi kalau cara iblis menyesatkan itu adalah ketika kemudian Allah memberikan perintah kepada Adam, iblis sudah mulai mengganggu. Coba aja Adam, kamu tidak akan mungkin taat kepada perintah-perintah Tuhan. Pasti kubuat kamu jatuh. Maka dibuktikan oleh iblis, Adam jatuh. Tetapi apa yang terjadi? Adam bertobat. Fatalakka Adamu min rabbi kalimatin fataba alai. Adam kemudian bertobat, tobatnya diterima, kemudian dia diberkati. Jadi tidak ada dosa waris. Nah, kalau Adam satu pelanggaran aja dianggap kutuk, dan itu kutuknya untuk seluruh umat keturunannya, maka bagaimana dengan Kristen yang kemudian membatalkan semua hukum Tuhan, yang menjadikan Yesus sebagai tumbal? Kalau Adam cuma satu dosa saja,
yaitu makan buah pengetahuan. Kalau Kristen, semua perintah yang datang kepada Bani Israel dibatalkan. Dengan siapa? Berkongsi, bersekutu dengan iblis. Apa buktinya? Iblis merasuki Yudas. Apa endingnya? Yesus disalibkan. Siapa yang tepuk tangan dengan Yesus disalibkan? Iblis. Kenapa? Karena miliaran manusia tidak lagi taat kepada perintah Tuhan, melainkan taat kepada perintah Paulus, yaitu menyembah manusia. Itu bang. Jadi poin yang saya dapat bahwa sujud kepada Adam adalah sebuah penghormatan. Terus di sini dikatakan bahwa iblis itu, yang bisa saya dapat itu dari penjelasan Bang Suma, iblis adalah musuhnya Allah itu sendiri, ya. Iblis adalah musuh Allah. Terus manusia adalah makhluk yang paling sempurna, ya, melebihi malaikat-malaikat. Seperti itu poin yang saya dapat. Terus tentang pertanyaan Bang Suma itu, kalau saya ikuti Bang Suma itu berarti sudah pasti kita akan bergeser lebih jauh lagi, karena itu sudah menjelaskan tentang gimana Yesus disalibkan, seperti itu. Sedangkan dari tadi saya sudah menjelaskan bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Setiap orang yang melanggar firman Allah, saya sudah jelaskan sudah dari dulu bahwa setiap orang yang melanggar firman Allah, secara tidak langsung dia sudah menyalibkan Yesus itu sendiri, karena Yesus adalah firman Allah. Seperti itu. Nah, ini mungkin Bang Suma belum pahami dengan jelas iman kekristenan itu seperti apa. Nah, di sini saya ingin bertanya bahwa jika iblis adalah musuh Allah, iblis tidak bisa bersatu dengan Allah. Mengapa di surat Maryam ayat yang ke-83 Allah yang mengutus setan-setan? Bagaimana? Silakan Bang. Iya, baik. Jadi gini cara belajarnya supaya tidak bingung, Saudara James. Kita harus mendudukkan dulu Tuhan. Apa itu Tuhan? Apakah Tuhan ini kemudian berkuasa atas segala sesuatu, terhadap setan, terhadap malaikat, terhadap makhluk? Kalau Tuhan berkuasa atas setan, maka Tuhan bisa memerintahkan setan ini semau Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, wahai setan, gigit kupingnya James, setan gigit. Jadi setan itu di bawah kendali yang maha kuasa. Jadi setan berlaku sebagai makhluk. Kalau dia dicipta untuk menggoda manusia, dia akan lakukan tugasnya dia. Kalau malaikat dicipta untuk membimbing manusia, dia akan melakukan sesuai dengan titah. Iblis kemudian dicipta oleh Allah. Itu perlu Anda pahami. Sebagaimana di dalam kitab saudara juga dikatakan, kitabnya orang Yahudi dikatakan, Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan iblis. Itu yang perlu Anda paham itu dulu. Jadi jangan nuansa pertanyaannya itu seakan-akan Tuhan Anda itu suci, jangan. Dan Tuhannya umat Islam itu jelek karena dia menciptakan iblis, jangan. Kalau kita melihat dalam kitabnya orang Yahudi, Bung, bagaimana Tuhan mengatakan begini. Di dalam kitab Kejadian berapa itu ya? Kejadian 3 nomor 15. Tuhan yang mengadakan, artinya Tuhan yang menciptakan. Apa yang diciptakan di sana dengan bahasa Ibrani? Aibah. Apa yang diciptakan? Permusuhan. Tuhanlah yang mengadakan, syet, yang menaruh, yang bertindak, yang membuat, yang menciptakan aibah, permusuhan. Berarti yang menciptakan permusuhan itu siapa? Tuhan. Kejadian 3 nomor 15. Tuhan yang membuat permusuhan itu. Kenapa dia bisa membuat permusuhan? Karena dia segala-galanya bisa. Dia yang menciptakan iblis, dia menciptakan ifrit, dia menciptakan setan, dia menggunakan perangkang, pakoni, popo, dan semuanya dia yang ciptakan. Kenapa? Karena dia maha pencipta. Lalu kemudian di tengah-tengah iblis ini Allah menciptakan makhluk juga bernama Adam, yang dibekali dengan akal.
Maka untuk mengusir iblis supaya tidak membuat kita tergoda, maka akal yang perlu kita pakai. Gak boleh dengan iman tok tanpa ada akal, gak boleh. Kenapa? Data di Al-Quran dengan jelas mengatakan begini: Inna syaitan lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwah. Innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu. Jadi manusia ini diperingatkan oleh pencipta, setan itu musuh bagimu. Loh, siapa yang menciptakan setan? Ya aku. Emang kenapa kamu protes? Kalau aku Tuhan yang menciptakan setan itu, apa urusannya denganmu? Aku menciptakan setan itu, kenapa emang kamu marah? Aku yang mencipta, aku menjadi sumber segala-galanya. Akulah pencipta segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Maka aku peringatkan kepadamu, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Jangan kau kasihi musuhmu. Sehingga ketika musuhmu mengatakan ini ada Tuhan yang mati di atas tiang salib, kamu ikut. Ketika setan mengatakan inilah Paulus rasul dari yang maha tinggi, kamu ikut. Karena kamu menganggap dia adalah kasihmu. Kasihilah musuhmu. Gak bisa, setan itu musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwwah. Setan itu musuhmu, maka berlakukanlah setan itu sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Mengajak golongannya. Coba kita buktikan. Kalau Anda tidak termasuk golongan setan, dengarkan saya bos, bukan Al-Quran yang menegur Anda, tetapi Bible. Matius 7:21. Bukankah kami telah bernubuat? Lalu Yesus mengatakan, tidak semua orang yang memanggil aku kurios, 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 kurios akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang di langit. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Syed, Mar akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Karena Anda adalah teman daripada setan, Anda segolongan dengan setan, maka Anda tidak ngeh. Coba kita uji deteksi ini. Sekarang kalau bos James ditanya, atas kehendak siapa Anda menuhankan anak Maria? Coba Anda jawab. Saya ingin dengar. 1, 2, 3. Ya, jadi begini. Tunggu bos. Saya sedang mendeteksi bahwa Anda ini adalah golongan setan. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harus saya menghitung sampai berapa angka ini supaya Anda jawab. Itu kan sudah jelas tuh, bos. Jelasnya di mana? Kutip jelas ya kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup sekarang yang kekal. Saya minta, karena rancangan Allah adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Islam berarti rancangan Allah, bukan Kristen. Sekarang ketika kita berbicara mengenai kehendak Tuhan, tolong tunjukkan di mana kehendak Tuhannya agar manusia Kristen menyembah anaknya yang tumbal itu. Mana? Tunjukkan dalilnya. Karena Al-Quran mengatakan innama yad'u hisbah liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan sesungguhnya itu hanya mengajak golongannya sendiri agar mereka menjadi bersama-sama penghuni neraka yang menyala-nyala. Sekarang kita deteksi, jangan pakai Quran. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas sekali. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini Islam. Al-Quran menggariskan, wahai manusia,
Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ketika setan masuk merasuki Yudas, kamu ikutin. Ketika Yudas berhasil melaporkan Yesus, kamu ikutin. Ketika setan berhasil kemudian melakukan dusta, siasat palsu, kesaksian palsu agar Yesus dipersembahkan di atas tiang salib, kamu ikutin. Ketika setannya mengajarkan itu untuk menebus, menggantikan domba, maka anak manusia disebut domba, kamu ikutin. Ketika ketika setannya mengatakan hukum-hukum Tuhan tidak berlaku lagi, sudah digenapi, Anda ikutin. Ketika setannya mengatakan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain menyembah Yesus, Anda ikutin. Sementara Al-Quran mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh nyata bagimu. Di mana bentuk kenyataannya? Di mana bentuk nyatanya setan itu? Kita uji pakai Bible. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Sayyid, Mar, Kurios akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Mari kita deteksi langkah siapa yang Anda ikuti sampai Anda mengikuti langkah penyembahan kepada anak Maria. Jawab. Tuh. Jadi 2, 3. Tadi Bos Suma panjang 4, lebar menjelaskan ini 5, poinnya tentang apa? Tentang 6, penyaliban yang ini Bos Suma bahas 7. atau tentang apa? Ini kita sedang mendeteksi Anda ini dari golongan setan atau dari golongan orang beriman. Karena Al-Quran mengatakan innama. Iya, berapa Tadi harganya? Bos Suma Ya. pakai kutipan Innama. Matius pasal 7, ya kan? Ya, Ayat Ya. yang ke-21 seterusnya. ya. Nah, sedangkan Bos Suma tidak baca ayat yang ke-16 sampai 20-nya. Di sana Saya udah dijelaskan. tamat kalau itu, Bung. Nah, Sekarang di sana dikatakan seperti apa? Gimana? Di sana dikatakan seperti apa? Ya, jelas sekali di sana tetap aja menuju kepada Anda. Dari buahnya lah Dari kamu buahnya, akan mengenal mereka. makanya saya tanya, buah dari Kristen itu menyembah Yesus. Inilah yang Buah saya apa? tanya. Buah penyembahan Kristen itu Buah itu adalah perbuatan, buah itu betul. perbuatan. Makanya perbuatan Anda yang saya tanya, perbuatan Anda yang menyembah anak Maria itu atas kehendak siapa? Pekerjaan setan itu nyata. Dari buahnya setan itu kita lihat. Seperti apa buahnya? Mereka berbondong-bondong ke tempat sebuah gedung. Mereka melakukan apa di sana? Menyembah kepada manusia bernama Yesus. Itulah buahnya. Sekarang supaya kita tahu ini buah adalah buah benar atau ini adalah buah busuk, saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah manusia bernama Yesus? Saya dari tadi menghitung loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia kan Tuhan itu sendiri. Nah itu dia. Dari mana Firman Allah ilmunya? kan Tuhan itu sendiri. Dari mana ilmunya Dasarnya bahwa adalah Yesus? firman Allah. Oke, Itu dasarnya itu kan. adalah buah dari pengajaran setannya. Yang saya tanya, dari mana Anda mengetahui siapa yang mengajarkan Anda? Langkah siapa yang Anda ikutin sehingga Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Itu kan firman Allah, itu kan itu Allah itu Yang sendiri. saya menurut kami. tanya, saudaraku, yang saya tanya, langkah-langkah mana yang Anda ikuti sehingga Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Firman Allah itu adalah Yesus itu yang Bapak bilang itu. Yang siapa yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri? Itu kan ada kitab nubuatan. Yesaya Nubuatan ada. lagi, di saya lagi. Dari Jadi mana kitab itu- nyambungnya? itu Begini kompleks, saudara, Bos. gini saudaraku, yang berhak mengajarkan siapa Yesus itu siapa sebenarnya? Yesus atau orang lain? yang memberi pengajaran itu kan Yesus itu. Nah, di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri? Kan itu Bos bisa baca di Di mana? kitab itu kan ada. Di mana? Di mana?
Itu ini sama Rasul Thomas tuh. Kok Itu kan ada tuh. Waktu Yang saya- menampakkan diri kepada Thomas. Bung, kalau kami umat Islam ditanya, wahai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah perintahmu kemudian untuk kami beriman kepadamu bahwa kamu itu adalah nabi? Beliau mengatakan, Al-Quran mengatakan itu. Al-Quran terlontar dari mulutnya. Lalu Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran. Berarti segala aspek yang kami jadikan sebagai sandaran berislam, beriman, itu dari beliau. Nah sekarang Anda menyembah Yesus ini dari mana ilmunya? Kenapa bukan Yesus sendiri yang mengajarkan? Jadi patokan kami adalah Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi kenapa? manusia. Itu itu ajaran siapa, yang Bang? untuk membuktikan bahwa dia memang benar adalah firman Allah, yaitu dari kuasanya, mukjizatnya, ini ajarannya. Nah, itu sudah pasti. inilah yang Bapak bisa temukan ajaran mana yang mengajarkan inilah- kasihilah musuhmu. Ya. Hanya di dalam Kristen. Iya, makanya Anda Bapak mengasihi temukan setan. Musuh Anda setan tidak? Musuh kami itu Setan. bukan cuma setan aja. Ya, tapi setan dulu. Anda mengatakan Anda mengasihi setan. Dengan cara apa Anda mengasihi setan? Kejahatan itu jadi konteks Nggak. Dengan yang Bapak cara apa saudara bos mengasihi setan? bukan kasih setan. Loh, Bagaimana kasih Tadi setan? Bos? katanya kasihi musuh, tadi bilang. Kasih musuh. Kasih musuh setan itu kan itu manusia. musuh. Dalam konteks manusia bukan setan. tadi saudara mengatakan di mana dia ajaran lain selain Islam mengasihi musuh? Oke, musuh itu adalah setan. Iya, setan itu musuh kami. Berarti kamu kasihi musuh dengan cara apa? Bukan- Dengan cara mengikuti Bos, setan itu. konteks ini Makanya kepada Al-Quran, manusia, dengarkan bukan saya, Bu. kepada setan. Oke, dengarkan saya. Bagaimana Bapak Wa bisa kana bawa ini ke al-kafiru setan? ala rabbihi zahira. Orang kafir, orang Kristen itu adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Ini Anda mengasihi setan. Makanya saya tanya, atas kehendak siapa Anda mempertuhankan Yesus anak Maria? Apa jawaban saudara? Atas kehendak Bapa. Mana dalilnya? Enggak ada. Enggak ada dalilnya. Inilah yang Allah katakan bahwasanya innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sekarang kalau kami diajak nih, ayo umat Islam, mari kita menyembah Yesus. Kami gak mau, karena menyembah Yesus itu ajaran setan. Setan yang mengajarkan menyembah Yesus. Markus 5, ada orang kerasukan setan nyembah Yesus. Begitu siuman dari kerasukan setan, tidak lagi nyembah Yesus. Oke bos, jadi Siapa saya yang mau ngajarin ikuti nyembah Yesus? Larinya bos. Saya mau ikuti larinya bos ya. Enggak, tentang jawab penyalipan. dulu saya, saudaraku Tentang bos. penyalipan. Saudaraku bos, jawab dulu. Bos kan Siapa sekarang yang ikuti ngajarin tentang Anda penyalipan menyembah? itu? Iya kan? Siapa yang ngajarin Anda menyembah Yesus? Tadi saya sudah jelaskan, masa bang semua nggak ngerti? Bukan nggak ngerti, nggak ada jawaban saudara. Siapa yang mengajarkan Anda bilang, menyembah? Saya menyembah Karena Yesus itu karena diperintah. adalah firman Kan- Allah yang menjadi Itu manusia. bukan siapa yang ngajarin. Itu ada Itu- nubuatan dalam Yesaya. Itu bukan Yesaya. siapa yang ngajarin. Itu kalau saya bertanya apa sebabnya Anda menyembah Yesus, baru jawabannya itu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarin Anda menyembah anak Maria? Pilihan ganda. Pilihan ganda ini sekolah. B. Yesus. C. Setan. Siapa? Siapa yang ngajarin Ya, Anda? firman Allah lah bos. Firman Allah. Mana Jawaban firman Allahnya tepatnya. mana? Mana firman Allahnya? Firman Allah itu kitab. Kalau Anda mengatakan firman Allah berarti kitab Yahudi. Enggak, Oke. kitab saya juga firman Allah.
Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kalau dikatakan firman Allah itu berarti yang nerima Nabi. Lukas Nabi. Bos Suma. Tanya dulu. Lukas itu Nabi, Markus Nabi, Yohanes Nabi, Matius Rasul. Nabi, Paulus Nabi. Kok Rasul pula? Kalau Anda mengatakan dia itu adalah firman, berarti dia Nabi. Anda harus mengakui dia Nabi. Kalau Anda katakan kitab kami itu adalah firman Tuhan, udahlah, jangan terlalu jauh membual. Nah, sekarang apa yang Anda ingin tanyakan? Yang intinya adalah Anda itu adalah orang yang diajak setan kemudian untuk menjadi penghuni neraka. Oh iya, dengarkan. Matius 7, dengarkan dulu. Matius 7, Anda dengarkan saya. Matius 7. Kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena saya tidak sedang menghakimi. Karena penghakiman yang saya kamu pakai hanya untuk menyadarkan dihakimi, Anda kamu akan bahwa ajaran dengan bahwa Anda ukuran itu yang adalah kamu pakai golongan untuk dari mengukur. setan. Apa buktinya Anda golongan setan? Anda diusir, kamu pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengusir Anda? Karena Anda benar? Atau karena Anda sesat? Orang jahat, orang yang jahat. Yang diusir orang jahat itu Orang yang tidak jahat. melakukan kehendak. Bang Suma. Sekarang atas kehendak siapa Anda menjadi Kristen? Jadi- Atas kehendak siapa Anda menjadi penyembah Yesus? Bos Suma ini tidak paham ayat Anda ini. yang tidak paham, kan Yesus mengatakan Dari Matius tidak 7 semua ayat orang 16 sampai 2, yang memanggil 21 aku itu sebagai Tuhan akan masuk ke surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang apakah dengan Anda menyembah anak manusia itu adalah menuruti kehendak Bapa? Anda akan mengatakan iya. Mana dalilnya agar Bapa itu menginginkan berkehendak agar orang Roma menyembah Yesus? Mana dalilnya? Kehendaknya kan Bapak kan ingin kita menuruti firman-Nya, Bos. Mana firmannya agar manusia Romawi Yunani Saya menyembah bertanya Yesus? dulu, Anda kenal Bapak itu lewat mana? Lewat firman-Nya kan? Mana dulu, mana firmannya? Mana firmannya agar manusia menyembah Yesus? Suaranya guru Anda putus-putus. Mana firman Tuhannya? Wahai Romawi, wahai Yunani, sembahlah Yesus. Mana firmannya kayak gitu, mana? Mana firmannya? Tunjukkan ke saya. Enggak ada kan? Enggak ada kan? Enggak ada. Ya, silakan. Aku izin turun sebentar ya Bang, soalnya sholat. Oh iya, saudaraku. Ya, Vino. saudara, ya. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehendak Bapaknya mana? Supaya manusia kemudian menyembah Yesus. Mana? Tunjukkan Kehendak ke Bapak kan kita harus menuruti firman-Nya. Iya enggak? Tanpa harus buka Bible, tanpa harus buka kitab Bapak juga pasti tahu. Bung, Kehendak kalau Bapak itu Anda apa? ingin dengarkan, ya, kehendak Bapak itu Supaya apa? mentaati firman-Nya. Iya. Oke, mana firmannya yang Anda taati, mana? Supaya Mentaati Anda menyembah firman-Nya. anak Maria Dengar itu, mana dulu. firmannya? Dengar dulu. Mentaati firman itu kan, kalau Bosuma kan mentaati Al-Quran, sedangkan saya mentaati Yesus itu sendiri. Kan Iya, mana? punya Bapak kan buku, punya saya orang loh. Manusia. Saudara, oke. Mana begini, kalau Anda taat kepada orang tua Anda, misalnya Anda taat kepada bapak Anda, itu apa yang Anda lakukan? Supaya membuktikan Anda taat kepada orang tua Anda, apa yang Anda lakukan? Melanggar perintahnya. Menuruti perkataannya, menuruti firman. Nah, pintar. Sekarang mana perkataan Yesus yang Anda turuti supaya Anda mempertuhankan dirinya? Mana? Tunjukkan. 1, 2. Kan itu adalah firman Allah itu sendiri. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Yang saya tanya, Anda kan mengatakan gimana caranya kita itu kemudian mengikuti kehendak orang tua. Untuk taat kepada orang tua, maka kita mengikuti perintahnya. Nah, sekarang mana perintah Yesus agar kalian itu menyembahnya? Mana? 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 Yohanes 1 ayat 1 baca tuh, Bos. Buset. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan itu?
Nggak ada hubungannya. Kehendak Yesus itu mana? Agar dia disembah itu di mana Yesus torehkan? Sembahlah aku. Mana? Saya tadi sudah jelaskan ulang-ulang, tapi Bos Suma tidak Yang mengerti, saya tidak mengerti. minta Terusin bagaimana. perintah Yesusnya mana? Agar orang menuhankan dirinya itu tertulis di mana, Paman? Dia datang aja bukan untuk menjadi, dia datang ke dunia untuk membawa satu karya keselamatan, bukan untuk Disembah. dia tidak minta disembah. Tuhan yang Itu benar dia tidak minta makanya. disembah. Anda sudah menjawabnya sendiri. Bukan untuk disembah, bukan untuk dituhankan. Lalu kenapa Anda menuhankan dan atas kehendak siapa Anda menuhankan dia? Tadi saya sudah bilang, apa Tuhan tanpa harus minta disembah pun orang tahu kalau itu Tuhan. Yesus mengatakan begitu. dalam Markus 3 nomor 35, Dia lewat barang perkataannya, siapa melakukan perbuatannya. kehendak Allah. 1 Tesalonika 2:12, 1 Petrus 4:2, 1 Yohanes 2:17, Ibrani 10 nomor 7, Kisah Para Rasul 13:22, Yohanes 4 nomor 34, Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 6:38, Yohanes 9:31, Matius 3:15, Markus 3 nomor 35, Ibrani 10:36, Matius 7:21. Itulah kehendak Bapa itu. Di antara kehendak Bapa itu tidak ada satupun yang menyatakan kehendak Bapa agar menjadi Kristen penyembah manusia. Enggak ada. Rentetan kehendak-kehendak Bapa itu di dalam perjanjian baru, apalagi perjanjian lama, tidak ada menyatakan sembahlah Yesus, sembahlah Yesus, sembahlah Yesus, sembahlah Yesus. Nggak ada. Lalu atas kehendak siapa Anda mempertuhankan Yesus? Susah kali ditanya. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan, hanya Basuma yang tidak Apalagi mengerti. yang tadi Anda jelaskan, ya Allah ya Karim. Basuma yang Apa tidak saudara ngerti. jelaskan? Saya sudah bilang. Lemas saya, Bang. Lemas saya. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka sesungguhnya adalah golongan-golongan setan yang diajak kemudian menjadi penghuni bersama-sama di dalam neraka yang menyala-nyala. Anda memperkuat argumentasi saya dengan pola itu. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Lalu Allah mengatakan bahwasanya orang kafir itu mengikuti langkah setan. Untuk mendeteksi apa betul Anda mengikuti langkah setan, kita uji atas kehendak siapa Anda mempertuhankan anak Maria. Ternyata atas kehendak setan, bukan atas kehendak Allah. Allah menginginkan agar manusia menjadikan Yesus itu sebagai utusan. Karena tertulis biar kita tidak di sini. Coba Anda dimana baca. tertulis bahwa setan menghendaki. Ingat kalimatnya, setan menghendaki kami menyembah Kristus. Baik. Silakan. Baik. Di dalam Ingat kitab kalimatnya. Ya. Kalimatnya harus jelas-jelas bahwa setan yang menghendaki kami menyembah Kristus. Ayo silakan. Baik. Dengarkan, pasang mulutnya dan kupingnya baik-baik supaya Anda kemudian bisa memahami. Yang pertama, adakah manusia menuhankan Yesus sebelum ada Kristen? Enggak ada. Adakah manusia yang menyembah Yesus pada hari Minggu sebelum adanya Kristen? Enggak ada. Saya bertanya apa, Bos? Makanya aku bilang pasang kuping, pasang mulut. Kalau perlu pasang tumit juga, supaya saya jelaskan. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menyembah kemudian Yesus hanya Kristen. Kenapa demikian? Karena propaganda setan. Apa buktinya? Mari kita lihat. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus mengatakan, salah satu di antara ke-12 muridku adalah setan. Setan, iblis, the demit. Paham ya? Salah satu. Apa fungsi setan ini? Apa fungsi setan di salah satu dari 12 muridnya ini? Fungsinya apa? Tari latar? Bukan. Lalu apa fungsinya? Mengkhianati Yesus. Apa tujuan pengkhianatan terhadap Yesus? Untuk supaya Yesus dibunuh, disalib di atas tiang salib. Lalu apa akibat dari penyaliban ini kemudian? Muncul pengajar-pengajar palsu, muncul iblis-iblis penyesat yang mengajarkan Yesus mati di atas tiang salib sebagai Tuhan untuk menebus dosa-dosa kalian. Apa yang terjadi? Anda tuhankan. Pertanyaannya, andai saja iblis tidak berkhianat, andai saja Yudas tidak berkhianat melalui
bisikan iblis, apakah Yesus akan dituhankan? Apakah Yesus akan dibunuh? Sementara Tuhan sendiri mengatakan 6 kekejian yang paling dibenci oleh Allah adalah mempersembahkan darah orang yang tidak bersalah. Bos tidak menampilkan data yang saya minta. Nah, iya tidak ada. Jadi bos tadi kalimatnya tadi dengarkan dalilnya. bos Yohanes, tadi bilang kata-katanya dengarkan saya. Yohanes 6 nomor 70. Salah satu dari ke-12 murid itu adalah setan. Tidak ada dikatakan di sana bahwa setan memerintahkan untuk menyembah Kristus. Yohanes 8:44. Setanlah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu yang setan itu. Pertanyaan saya, atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Saya minta dalilnya, bos. Tadi Bapak bilang itu sudah dalil. Saya ulangi ini lagi. sudah dalil. Yohanes 8 nomor 44. Tidak ada kalimatnya. Saya sudah baca. Bahlul. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Pertanyaan saya, wahai dongo, pertanyaan saya, atas kehendak dan atas keinginan siapa Anda menuhankan Yesus? Jawab. Di datanya bos nggak ada ya, nggak ada tertulis. Si Bahlul ini, si dongo pemakan babi ini. Ya Allah ya Karim. James, lu ditanya. Neraka ini, aku tanya samamu. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, wahai dongo tompel. Itu dikatakan kamu mau kepada orang melakukan jahat. keinginan-keinginan bapakmu. Nah sekarang dengarkan saya, wahai Bahlul, dengarkan. Bahlul dengarkan. Ketika Anda menyembah Yesus itu atas kehendak siapa? Tuhan atau iblis? Jawab. Itu kan sudah tertulis jelas berdasarkan kitab ya. Baik, di mana tertulis Tuhan menginginkan agar manusia menyembah Yesus? Bertanya dulu, Bapak bertanya terus tadi. Tunjukkan ke saya di mana Tuhan menginginkan Kristen menyembah Yesus. Iya, saya tunjukkan ya. Oke, silakan. Maaf ya kalau saya terlalu jujur mengatakan Anda dongok, maaf. Iya, enggak apa. Enggak masalah. Iya. Ya, jadi tunjukkan. Bos tunjukkan. harus pahami. Enggak usah bos harus paham, enggak usah bos harus paham. Harus pahami. Tunjuk, enggak usah ngajarin saya. Otakmu enggak ada otakmu, wahai dongot. Dengarkan saya. Kau tunjukkan kepada saya di mana Tuhan menginginkan agar Kristen laknatullah menyembah manusia Yesus. Kalau tidak ada, atas kehendak siapa kemudian Anda menyembah Yesus? Kalau bukan kehendak Tuhan berarti kehendak iblis. Hanya ada 2. Silakan. Jadi Bapak sebelum mengutip sesuatu, Bapak itu harus cari tahu dulu atas alasan apa Yesus mau disalib. Saya tanya samamu, atas keinginan siapa Anda menuhankan Yesus? Harus belajar lagi. Yesus mengatakan James Tolo Dompala Kardoba. Yesus mengatakan setanlah yang menjadi bapakmu, sebab kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tunjukkan. Kalau bukan setan yang mengajarkan kamu menyembah Yesus, berarti kamu bisa menunjukkan Bapa pencipta langit dan bumi menginginkan agar kamu menyembah Yesus. Kalau ada dalilnya Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan kau menyembah Yesus, tunjukkan. Berarti saya salah. Kalau tidak ada, berarti kaulah orang paling dongok di atas muka bumi. Ulaika hum syarrul bariyah. Kafir laknatullah itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kaulah itu, dompala. Makanya tunjukkan kepada saya sekarang bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi mengutus Yesus hambanya untuk supaya Kristen Bahlul ini menyembah kepada anaknya. Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada berarti kau itu dompala Cordoba 17 Turunan. Silakan. Udah di pelan-pelan juga nggak paham juga. Dasar. Kejadian 18 ayat 1 sampai 5. Hei, nggak ada hubungannya Abraham. Abraham tidak diajarkan menyembah kepada manusia yang malaikat yang datang dalam rupa manusia. Turunkan saya naik lagi. Dasar Bahlul. Turunin dulu. James, lu ditanya baik-baik sama Bang Juma. James, lu dengerin gua ya. Ya. Kehendak siapa?
kamu menyembah Yesus? Bang Suma lagi mungkin kurang tidur itu darah tinggi. Enggak, gini bro. Siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? A. Bapak, B. Yesus, C. Ya bos. Loh. James, Ya, Mas. jawablah pertanyaannya Bang Juma. Siapa yang memerintahkan kamu menyembah Yesus? Itu aja sederhana kok. Kan saya Ayolah, sudah James. jelaskan tadi bahwa kami percaya kepada Yesus itu karena dia adalah firman Allah itu. Ya, siapa yang menyuruh Anda menyembahnya, James? Karena dia adalah firman Allah itu. Berarti nggak ada yang, jadi kamu nggak, jadi tidak ada yang memerintah kamu menyembahnya. Allah tuh kan sudah pasti tanpa dia menyuruh juga kita tahu mana yang Allah yang benar, mana yang enggak. Oke, jadi kamu menyembah Yesus, tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang perintah. Karena dia adalah firman Allah itu, ya kita sembah karena dia yang pencipta itu. Oke. Ada telepon dulu, lanjut dulu yang lain, ada telepon. Iya, Pak. Ya, siapa sih? Ya, intinya memang tidak ada jawaban. Tetapi kalau kita tanya kepada Yesus, kepada siapa Yesus mengajarkan dalam hal persembahan atau menyembah, pasti lebih jelas. Ketika Yesus berkata bahwa sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti, itu perintah dan pengajaran Yesus. Menurut Yesus, yang harus disembah itu adalah Allah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Ketika dia bersyukur, dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau merujuk pertanyaan kepada Yesus, Yesus menjawab dengan tegas, siapa Tuhan yang harus dan layak untuk disembah. Tetapi ketika bertanya kepada Anda di mana perintahnya, siapa yang memerintahkan menyembah dan menuhankan Yesus, tidak ada jawabannya. Maka kalau tidak ada jawabannya, maka berlawanan antara perintah Tuhan dengan perintah iblis. Di dalam Al-Quran memang dikatakan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dulumati ilan nur walladina kafaru auliya uhumut togut yukhrijunahum minan nur ila dulumat. Jadi orang-orang yang beriman itu pelindungnya adalah Sang Pencipta langit dan bumi yang mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Sementara orang-orang yang tidak beriman pelindungnya adalah iblis yang mengeluarkan dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ketika ditanya siapa yang memerintahkan, tidak ada jawaban dari Anda. Maka pilihannya antara dua, Tuhan memerintahkan kebenaran, iblis memerintahkan menyesatkan manusia. Nah, Anda tidak ada jawaban, konsekuensinya iblis. Tafadhol, gurunda sudah kembali. Aku juga izin standby muasar, sudah masuk. Sederhana padahal loh, Saudara James. Sederhana loh. Hanya karena Anda ini adalah golongan dari setan, Anda kemudian mempertahankan argumentasi Anda. Innama yad'u hisbah liyakunu min ashab. Allah mengatakan seperti itu. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya. Ini sekarang setan sedang memperebutkan Anda. Saya dan setan sedang memperebutkan Anda. Setan mengajak Anda kekeh kemudian menyembah manusia. Saya juga memperjuangkan Anda agar keluar dari lingkaran setan. Tapi Anda menjadi penolong. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Sesungguhnya orang kafir itu adalah penolong setan untuk ingkar kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi. Anda sedang melawan saya. 2 lawan 1 ini. Anda bersama setan, saya sendiri. Saya mengajarkan kepada Anda, Yesus jangan disembah, karena Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapak yang dimaksud ini iblis. Nah sekarang Bang Suma hadir mengajak engkau supaya tidak menyembah Yesus. Sekarang pertanyaannya, atas kehendak siapa Bang Suma mengajak saudara James untuk tidak menyembah Yesus? Ya atas kehendak Tuhan Bapa.
Karena Tuhan Bapa menginginkan agar dia saja yang Tuhan. Dia adalah Tuhan pencemburu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu kehendak Bapa. Maka saya mengajak Anda untuk meninggalkan penyembahan kepada manusia itu. Tapi Anda bertahan. Kenapa? Anda segolongan dengan setan. Supaya Al-Quran tidak dijadikan sandaran penilaian, kita ambil Matius 7. Anda kemudian berdalih, jangan baca cuma ayat 21, baca ayat selanjutnya. Dari buahnya bisa kita kenal. Justru buahnya ini yang terlihat sekarang. Kristen penyembah animisme, menyembah makhluk halus yang katanya yang ada dalam diri Yesus. Sudahlah menyembah manusia, menyembah roh halus lagi. Kurang apa lagi coba? Deteksinya kan jelas. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan iblis? Agar manusia meninggalkan Tuhan pencipta langit dan bumi, menuju kepada penyembahan kepada sesamanya manusia. Yesus manusia, supaya dia Tuhan diembel-embelin. Oh, dia punya ketuhanan 100%, dia punya kemanusiaan 100%. Inilah yang dia katakan ajaran dompala, ajaran beleng-beleng. Saya bukannya mau menekankan doktrin, tidak. Ini kitab mengedukasi. Al-Quran mengatakan sesungguhnya setan hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Supaya golongannya ini mempertahankan nerakanya, mereka harus mati-matian. Nah, saya juga harus mati-matian menyelamatkan Anda. Itu deteksi pertama. Yang kedua, Saudara James, coba Anda lihat di dalam Matius 23 nomor 15. Celaka. Sudah diawali dengan kata, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau meninggalkan Yerusalem, keluar menjelajahi daratan. Engkau meninggalkan tanah Yudea, keluar menyeberangi lautan, untuk mentobatkan orang Roma dan Yunani menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kamu jadikan mereka menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, Anda sadar ada orang Yahudi, ada orang Farisi keluar dari Yahudi mendirikan sebuah agama bernama Kristen. Dan agama Kristen itu 2 kali lebih jahat daripada ajaran Farisi. Apa buktinya? Sejahat-jahatnya Farisi, mereka tidak pernah menuhankan manusia. Tetapi korban daripada orang Farisi ini 2 kali lebih jahat. Apa pembuktiannya? Mereka menyembah manusia. Itu bukti 2 kali lebih jahat. Sejahat-jahatnya Yahudi tidak pernah menyembah manusia. Tapi kemudian ada agama baru di luar Yahudi yang diajarkan oleh orang Farisi, yang Yesus katakan celaka, yaitu mereka 2 kali lebih jahat, menyembah manusia. Makanya tadi saya kasih tolak ukurnya, Bung. Atas kehendak siapa Anda menyembah manusia? Apa jawaban saudara? Atas kehendak, karena Yesus itu adalah firman. Saya menyembah Tuhan. Karena Yesus itu adalah firman. Baca Yohanes 1 nomor 1. Enggak nyambung Anda. Saya ambil dari kitab, enggak nyambung ya. Iyalah. Apa nyambungnya? Jadi, saya menyembah Tuhan Yesus karena dia adalah Allah semesta alam. Nah, di mana itu tertulis? Seluruh dunia. Sekarang saya kepada Anda. Inilah bukti, saudaraku James, bahwa Anda itu adalah golongan setan. Dari mana Anda mendapatkan bisikan Yesus itu pencipta alam semesta? Firman, Bos. Di mana tertulis? Firman. Alam di mana tertulis? Segala sesuatu dengan firman. Ya, Allah yang menciptakan, katanya Yesus. Iya kan, firman itu Yesus, Bos. Tadi Anda mengatakan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Mana dalilnya? Firman itu kan Yesus masalahnya. Bentar, saya bantu. Mana dalilnya Yesus pencipta langit dan bumi? Dengarkan Pak Imam. Mana dalilnya Yesus pencipta alam semesta? Yohanes 1 ayat 3. Bish. Ya, dalilnya mana? Dengarkan, saya akan dengarkan. Dengarkan. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia siapa? Oleh Dia. Dia siapa yang menciptakan? Dia siapa? Itu Yesus, Bos. Dia itu Yesus. Nah, segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Dengarkan dulu Juma. Dia siapa?
Dia siapa? Yesus. Dia siapa? Yesus. Yesus. Dia Yesus. siapa? Dari Yesus katanya. mana Anda mengatakan Yesus itu yang menciptakan? Dengarkan. Sekarang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Oke, bersama-sama baik. Allah. Dan firman Anda itu mengatakan saya sudah menguasai dalilmu. Kamu nggak usah banyak cerita. Sekarang begini, Anda mengatakan berdasarkan Yohanes 3 nomor 1. Dengarkan dulu. Anda mengatakan bahwa Yesus menciptakan segala sesuatunya berdasarkan Yohanes 1 nomor 3. Gantian Petra Pertanyaan gantian saya, dulu. ada 2. Gantian dengerin. Siapa yang mengarang Yohanes 1 nomor 3 ini? Jawab saya. Tunggu. Dengarkan ya. Pada mulanya adalah firman. Siapa yang mengajarkan pengarang Yohanes mengatakan? Siapa yang mengajarkan pengarang? Kalau kamu hanya mengajarkan doktrin gereja di sini, mending kau ke WC. Kenapa Bos Suma Ke WC, ke toilet. Sama dengan Allah. membuka ayat Alkitab tapi tidak menerima keseluruhan ayat? Allah. Tunggu Pak. Dan firman itu adalah Allah. Sini. Oke? Mending kau masuk ke kamar mandi, kau ambil sikat kloset, kau pakai sikat gigi, campur rinso atau sampo. Saya tidak sedang ingin mendengarkan ajaran gereja. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan saya. Petra, dengarkan saya. Petra, dengarkan saya. Petra, dengarkan. Sebelum mulutmu robek sampai kuping. Yohanes 1 nomor 3 ini firman Tuhan atau sabda Yesus? Kamu yang menjadi penyesat itu. Kamu yang menjadi penyesat itu. Turunkan. Nggak ada ilmu. Kamu ke gereja aja, ke gereja. Kau ke gereja sana, ke gereja. Kamu coli berjamaah di sana di gereja sama pendetamu. Yohanes 1 nomor 3 ini saya tanya sama kalian. Ini firman Elohim atau sabda Yesus? Jawab. Jawab. James, buka mic-nya James. Kami percaya semua ayat. Ya itulah Alkitab itu kesalahanmu. ilham. Ya, dari Itulah Roh Kudus. kesalahanmu. Karena karangan bebas juga kau percaya sebagai firman Tuhan. Ini jangankan firman Tuhan, sabda Yesus aja bukan. Itulah kalian. Kalau lantas kenapa Bapak selalu kutip ayat Alkitab kalau Bapak nggak percaya? Ini mengajarkan kalian. Ini Menjadi tinta satu merah atau dasar tinta? Bapak. Dengarkan. Ini tinta merah atau tinta pink? Jawab. Kalau Bapak kutip ayat Alkitab, Saya Bapak tanya percaya ini semuanya. tinta merah Bahwa itu atau ayat tinta ungu? Memang diilhamkan oleh Roh Kudus. seperti itu, Roh Pak. Kudus nenekmu kiper. Mana ada Roh Kudus mengilhamkan yang kayak begini-begini? Fitnah lagi kau. Kutanya dulu. Ini Yohanes 1 nomor 3 firman Tuhan. Bapak sudah melampaui batas. Bapak sudah melampaui batas. Nggak ada melampaui batas. Ini pertanyaan saya masih standar. Roh itu urusan Tuhan. Saya belum cabut gigimu. Jika ada yang bertanya Ini Yohanes 1 nomor 3 saya tanya samamu. Pengetahuannya Saya sedikit. tanya Bapak samamu. pengetahuannya sangat Nomor banyak 3 terhadap Roh Kudus. ini sabda Yesus atau firman Tuhan? Pertanyaan saya sederhana. Ini nomor 3 ini tinta merah atau tinta hitam? Dia nggak bisa bedakan antara sabda dengan firman banyak. Iya, orang Kristen kenapa? itu. Karena dia hanya segolongan dengan setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kalau menyembah Yesus itu bukan langkah setan, berarti Tuhan yang menginginkan. Tunjukkan dalilnya di mana? Tuhan menginginkan agar manusia menyembah manusia. Mana dalilnya? Nggak ada kan? Berarti Anda sedang mengikuti langkah setan. Karena memang perintah di dalam agama Anda, kasihilah musuhmu. Musuh itu setan. Kasihilah setan. Dari tadi saya minta. Di dalam Yohanes 3, apa yang Tuhan katakan di sana? Jelas kalau kami itu. Tuhan mengatakan bahwasanya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Siapa yang harus didengarkan? Yesus. Nah, siapa yang Anda dengarkan sampai Anda jatuh kepada penyembahan kepada Yesus? Yesus. Di mana Yesus mengatakan sembahlah aku? Ya ada.
Lalu siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Ya Paulus. Di mana dalilnya? Yohanes 10 nomor 9. Ali Imran 3:55. Pengikut Apalagi? Isa di atas orang-orang kafir. Isa memang sudah Anda akui Yesus? Hah? Nanti mengikuti Isa, Kami mengikuti Isa. bukan orang kafir, bos. Iya memang, kami yang mengikuti Isa, bukan Anda. Isa mengajarkan menyembah kepada Allah. Isa mengajarkan dirinya adalah Rasulullah. Sekarang Anda ikuti enggak itu? Anda ikuti enggak Isa itu adalah Rasulullah? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku Isa adalah Rasul utusan Allah kepadamu. Anda ikuti itu? Anda ikutin? Anda ikutin? Anda tidak ikutin. Berarti Anda lah yang kafir. Kami mengikuti Nabi Isa. Beliau adalah Rasulullah. Anda yang Anda jadikan Rasul, Fahulus. Fahulus adalah Rasulullah. Kitab Lukas Nabi adalah Isa yang mana, Rasulullah. Markus adalah Rasulullah. Yesus, Kitab Nabi Yesus Isa adalah yang Allah mana? itu sendiri. Nenekmu kiper. Kitab Nabi Isa yang mana, bos? Tidak usah terlalu jauh kau menghayal. Saya tanya, ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan inni Rasulullahi ilaikum, apakah Anda mengikuti dia? Hah? Saya bertanya, Anda- tadi Bapak bilang Saya mengikuti tanya, Nabi Isa. apakah Saya Anda bertanya, apakah Anda kitab Nabi mendudukkan Isa yang Rasul mana? Isa itu adalah Rasulullah? Jangan kemana-mana dulu. Apakah Anda mengikuti bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah? Jawab. Saya percaya dia adalah Tuhan dan juga selamat Nenekmu saya. kiper. Berarti Anda kafir. Karena Isa alaihissalam hanya didudukkan sebagai Rasulullah. Bagaimana Anda bilang mendudukkan dia saya sebagai kafir, sedangkan Tuhan. Kristen itu adalah pengikut Isa. Nenekmu kiper. Dan dikatakan di Ali Imran 3:55, Dengarkan saya. pengikut Isa di atas Dengarkan saya. orang-orang kafir. Dengarkan saya buktikan bahwa Anda kafir. Apakah Anda bersunat? Jawab. Sekarang masuk ke sunat lagi. Anda saya tanya dulu, apakah nonotmu sudah disunat? Saya sunat secara rohani. Nenekmu kiper. Di dalam pengajaran Galatia 2 nomor Sunat secara 14, rohani dengarkan itu saya, tidak boleh- dengarkan saya. tidak Dengarkan boleh saya. memiliki istri lebih Dengarkan dari saya. satu. Dengarkan saya, dengarkan. Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak disunat nonotnya adalah orang yang hidup secara kafir. Masih mau datang besok? Sekarang tunjukkan kepada saya di mana saya bertanya kepada Bos Suma ini, sunat itu apakah menyelamatkan manusia? Kalau hanya sunat aja. Yohanes 8 Pun penyelamatan itu apa? Dengarkan saya. Ini berbicara mengenai kafir. Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Adakah orang kafir bisa masuk ke surga? Hah? Ada. Di mana dalilnya orang kafir masuk surga? Sementara Anda kafir. Orang kafir itu menurut pandangan Bos Suma berbeda dengan saya. Lah itu Paulus yang mengatakan kau itu kafir. Kok jadinya saya? Paulus sendiri yang menggariskan orang yang tidak bersunat adalah orang yang kafir. Saya pengikut Kristus. Nenekmu kiper. Pengikut Yesus itu sunat. Kamu itu bukan pengikut, kau itu pentuhan. Bedakan pengikut dengan Bacakan pentuhan. ayatnya, detail di sana jelaskan. Apanya? Jelas. Ayat Jelas yang apanya? Ini Kau kafir. yang tidak membantah, tidak Mengikuti. bukan. Tidak. Ini apa? Hukum Taurat itu tidak membatalkan sedikit pun auta dari hukum Taurat itu sebelum semuanya digenapi. Kau baca Ibrani 10 dulu. Coba kau baca. Tunjukkan aja saya di Saya lain ini. tunjukkan Saya nggak bawa samamu. Kau baca dulu Ibrani 10. Kau baca nomor 28. Adapun orang yang menolak hukum Musa harus dibunuh dengan tiada belas kasihan. Masih mau kau datang besok. Lalu kemudian Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dibunuh.
Ibrani 10 nomor 28, orang yang tidak bersunat harus dibunuh. Kisah Para Rasul 3 nomor 23, orang yang tidak mengikuti perkataan Nabi itu harus dibunuh. Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang hidup secara kafir. Mau kemana kamu? Mau kemana? Mau minta tolong sama siapa? Atas dasar apa Anda bersunat? Perintah jelas Perintah itu. siapa? Perintah Rasulullah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, salah satu cara mensucikan diri adalah bersunat. Nah, yang memberi perintah itu dia sunat nggak? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, dia sunat nggak? Dengarkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Saya wasallam. bertanya, dia sunat Oh, nggak? dengarkan Bahlul. Rasulullah Jawab, Muhammad. tunggu. Bahlul, jangan sampai kulempar mukamu pakai sendal ya. Kau bertanya, saya menjawab. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini mulutnya sendiri yang berkata. Mulutnya yang berkata, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan bersunnat, sama dengan Abraham, sama dengan Daud, sama dengan Anda Musa, percaya kalau orang yang lahir sudah sunat? seperti Rindu dulu James, orang lagi jawab. Bahlul. Inilah akibat kau menyembah manusia. Tidak bisa kebenaran itu masuk di dalam kepalamu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku lahir dalam keadaan sunat. Masakan orang lahir sudah sunat mau disunat lagi? Lama-lama aku tampar juga kau pakai sendal. Saya Kemudian juga lahir sudah sunat, bos. nenekmu kiper. Dasar penyesat setan iblis. Udah turun. Penipu ini turun. Host, turunkan dia, host. Turunkan. Kau jangan lagi naik di kobal ini ya. Kau jangan lagi naik selama-lamanya. Turun. Hus. Penipu, pendusta. Setan harus dilemparkan ke neraka. Jangan disimpan lama-lama di sini. Nanti Ahi Sugi terkontaminasi. Lama-lama juga sinting juga nanti dia dibuat. Parah sekali gitu loh. Soalnya apa ya? Bertanya, dijawab, dia bicara. Aku juga lahir dalam keadaan sunat. Sunat rohani katanya. Habis itu kau jawab, saya ini sunat lahir, sunat rohani. Iya. Anak cuntili. Hanya orang Bahlul yang bisa kau bodohi. Hadapkan saya dengan pendetamu yang pintar, yang berisi kepalanya. Jangan cuma kor-kor kayak bam-bam. Cerita di dalam toilet, teriak sendiri, kunci toilet, kunci kamar, kunci rumah, kunci pagar, kunci gerbang, kunci desa, kunci kecamatan, kunci kabupaten. Satu provinsi dia kunci, habis itu teriak dalam toilet, wahai Suma, aku tantang kau. Bahlul nantang kok di toilet. Udah gitu toiletnya dalam kamar. Kamarnya punya pintunya dikunci. Kuncinya dalam rumah, pintunya rumahnya ada. Dikunci juga rumahnya. Rumahnya punya gerbangnya juga dikunci. Terus kemudian rumahnya tinggal di kompleksnya dikunci. Kompleksnya ada di desanya dikunci. Desanya ada di kecamatannya dikunci. Kecamatannya ada di kabupatennya dikunci. Kabupatennya di provinsi. Kota provinsinya pun dikunci. Habis itu teriak di toilet, Suma, aku tantang kau. Buka kamera, tutup mata. Kita bahas Al-Quran dan juga Bible. Nenekmu kiper. Terus yang maju yang kayak gini-gini, yang otaknya cuma sebelah. Sudah gitu ngajak satu sarung lagi. Ada. Gregetan saya ingat itu.